Oke, saya mau menyapa semua di sini ya. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih, kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Pertama-tama, beliau yang memampukan kita, memberikan kita hikmat di dalam menyelenggarakan acara talk show kita pagi hari ini. Dan kita juga bersyukur, berterima kasih atas kesediaan Ibu Prihartini yang bersedia menjadi narasumber kita di pagi hari ini. Beliau alumni Tiranus dan pelayanannya di homeschooling sudah tidak diragukan lagi. Beliau sudah malang melintang, waktunya sudah lama beliau ada di dunianya, pelayanan di homeschooling, dan perkembangannya bisa kita lihat bagaimana beliau sudah memberkati banyak anak-anak, bahkan juga menginspirasi rekan-rekan alumni, bukan hanya rekan-rekan alumni, tapi juga orang-orang tua dan banyak orang lain setelah diinspirasi. Beliau menjadi pembicara juga di banyak tempat ya, membahas hal ini. Kita bersyukur sama Tuhan buat kehadiran beliau pagi hari ini, dan saya sangat yakin semua teman-teman mahasiswa yang hadir akan terberkati dengan apa yang akan beliau sampaikan. Jadi kita ini talk show ya, bincang-bincang santai. Kita mau menimba ilmu dari Ibu Prihartini. Dan terima kasih buat Kak Elizabeth yang akan memimpin kita sebagai moderator. Kalau di talk show itu ada hostnya. Nah sekarang Kak Elizabeth bertugas sebagai host yang akan memimpin acara kita. Terima kasih Kak Elizabeth. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih buat semua teman-teman mahasiswa dan juga ada alumni di sini yang ikut bersama-sama dengan kita. Ada beberapa alumni yang bergabung. Terima kasih buat waktu yang kalian berikan. Kalian akan diberkati dengan acara pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya akan memulai dengan doa. Dan waktu selanjutnya setelah doa, saya akan serahkan kepada Kak Elizabeth sebagai moderator dan Ibu Prihartini, narasumber kita. Mari kita membuka di dalam doa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di era pendidikan digitalisasi ini, kami ditantang untuk berpikir kreatif, bertangan kreatif, berkaki yang kreatif, dan bermata kreatif untuk mengembangkan semua bakat talenta yang kami miliki dan menyelaraskannya Tuhan dengan situasi zaman ini dan menggunakan teknologi yang ada, yang sudah tersedia, dengan mudah kami dapat mengaksesnya. Dan kami bersyukur Tuhan, di talk show ini kami sudah ada narasumber yang hebat yang Tuhan telah pakai memberkati banyak orang, dan kami pun mahasiswa yang sedang merintis pelayanan kami, karir kami di pelayanan, biar beliau bisa memimpin Tuhan, beliau memberikan masukan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, dan mohon juga waktu dan sarana yang kami gunakan sepanjang 1 jam ke depan, kami mohon berkat pertolongan Tuhan. Dan kami akan memulai talk show ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Aryo untuk kesempatan yang diberikan. Nah, sebelum kita berbincang-bincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan homeschooling, saya mau memperkenalkan dulu pembicara kita yang luar biasa ini adalah, yaitu bernama Ibu Prihartini. Jadi Ibu Prihartini ini adalah alumni dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus, dan beliau juga adalah founder dari TKLCC, SD Kasih Bangsa, dan Bintang Harapan Homeschooling. Nah, sama seperti yang sudah kita lihat flyer yang sudah dibagikan, dan mungkin Ibu Tini sendiri bisa memperkenalkan diri supaya kita semakin kenal, karena ada pepatah bilang, tidak kenal maka tidak sayang. Mungkin seperti itu. Ya, saya menyapa seluruh peserta dari Zoom meeting dan juga IG Live di handphone saya ya, di Prihartini Londa, di IG saya. Nah, teman-teman, nama saya Prihartini. Saya lulusan Tiranus kurang lebih tahun berapa ya? Pokoknya D3 dulu, saya sampai lupa lulusnya tahun berapa. Yang jelas saya tuh S1-nya tuh baru 2013. Jadi saya S1 mungkin udah umur 40 tahunan, baru melanjutkan. Nah, jadi saya merintis sekolah itu ketika saya menyandang gelar baru diploma loh. Jadi belum S1, saya sudah merintis sekolah gitu ya. Waktu dulu masih bisa, cuma ya tuntutan semuanya juga akhirnya harus bersekolah lagi dan menyelesaikannya. Suami saya Pendeta Hendra Londa, lalu anak saya ada 2,
namanya Edsel Jeremy, yang satu Tirsa Cecilia. Mereka semua sekarang berkuliah di Universitas Parahyangan. Satu jurusan matematika, Edsel, dan juga Cecil jurusan bisnis. Itu mungkin perkenalannya. Saya memfounder sekolah dari mulai 2002, nanti mungkin sejarahnya pasti akan ditanyakan. Begitu? Oke, baik. Sebelum itu, Bu, gimana sih kesan Ibu pertama mengenai kampus Sekolah Tinggal Kitab Tiranus ini? Jadi sekolah Tiranus itu memang kalau saya lihat, kan saya banyak di sana ya, banyak di Tiranus nih. Waktu dulu kan saya juga asrama. Nah, di asrama Tiranus ini sebetulnya belajar itu adalah yang paling penting menurut saya di Tiranus itu belajar hidup, ya, belajar hidup. Jadi kan kalau apalagi sekarang di era kalian nih yang mendengar saya itu kan era digital ya. Dulu zaman saya kan nggak ada Google ya Pak, nggak ada Google, nggak ada apa-apa. Jadi kita benar-benar hanya fokus kepada narasumber, yaitu para pengajar dan juga bahan ajar. Tentu kita perlu perpustakaan, dan bersyukur pada waktu zaman saya perpustakaan Tiranus cukup lengkap ya. Jadi mau cari apa-apa bisa. Tapi sekarang kan di era digital ini, menurut saya yang paling penting yang tidak bisa digantikan oleh era digital adalah pelajaran hidup. Itu nggak bisa diganti, walaupun mau kita berbasis teknologi sebesar apapun, secanggih apapun, pelajaran hidup tetap tidak bisa digantikan. Jadi menurut saya Tiranus itu adalah pelajaran hidup. Waktu saya ketika sidang, saya ditanya apa yang dipelajari sih dari Tiranus, saya cuma bilang saya tuh belajar tentang hidup. Saya belajar dari hidup para dosen yang memang tinggal di sana. Jadi saya mengerti artinya pelayanan, artinya kesederhanaan. Saya memahami ketika saya ada di asrama, ketika saya berasrama di sekolah Alkitab Tiranus, ketika saya berasrama saya mengerti, membangun sebuah keluarga itu seperti ini. Oh, kalau hidup sendiri seperti ini, karena waktu itu ada Ibu Mary Jane ya, mungkin ada beberapa teman yang tahu gitu. Jadi belajar hidup di Tiranus itu yang paling penting adalah belajar hidup menurut saya ya. Belajar hidup, jadi belajar karakter, belajar hidup, dan itu sebetulnya bekal yang tidak bisa diganti oleh literasi apapun. Menurut saya begitu ya. Jadi begitulah kira-kira. Menurut saya sangat bersyukur lah di Tiranus dengan pengalaman suka dan duka, pengalaman kekesalan dan kegembiraan. Ya, ada banyak. Mungkin dosen-dosen yang senior yang mungkin kalau misalnya ada di sini, tahulah saya sama Pak Hendra itu pernah mengalami hal yang memang tidak mengenakan di dalam masa perkuliahan. Tapi ya harus bertahan, ya harus bertahan. Menurut saya itu yang paling penting. Gitu. Oke, jadi benar-benar berkesan ya Bu, apalagi ketika tinggal di asrama ya Bu. Oh iya, di asrama itu saya mengenal banyak karakter kan ya. Jadi karakter itu terbentuk ketika asrama. Jadi saya sangat bersyukur tinggal di asrama, walaupun saya tidak lama ya, karena kan saya tinggal di asrama itu 3 semester palingan ya. 3 semester saya tinggal di asrama, fullnya tuh 2 semester, yang 1 semesternya karena kan saya tinggal di Bandung, jadi boleh tinggal sama orang tua. Jadi saya juga memang harus bekerja. Jadi teman-teman saya tuh waktu kuliah di Tiranus, begitu semester 3, saya tuh sudah bekerja. Jadi saya tidak pernah punya sponsor. Boleh ditanya ke Ibu Sonia, ke Ibu Sonia. Jadi saya tidak pernah punya sponsor. Jadi dari dulu saya bekerja. Dan kenapa saya tinggal di luar? Karena saya memang harus bekerja. Saya ngelesin pada waktu itu. Dan itulah awalnya Tuhan memimpin saya di dunia pendidikan ketika saya di Tiranus itu sambil bekerja dan sambil kuliah. Dari mulai semester 3, saya mulai bekerja dan kuliah dari mulai semester 3 sampai selesai. Terus sambil bekerja, dan saya tidak pernah minta sponsor, saya tidak pernah mengharapkan sponsor. Bahkan pada waktu itu ya Pak dan teman-teman, saya nggak tahu kalau di Tiranus itu boleh minta sponsor. Sampai udah lulus saya nggak tahu. Jadi saya memang harus bekerja keras gitu. Selama saya bisa, selama saya mampu, saya akan bekerja keras. Nah, jadi ini buat para follower di IG saya, ada yang sudah mulai bergabung. Jadi jadi jangan pernah patah semangat ketika seseorang tuh nggak bisa kuliah. Kita masih bisa kerja, kita kerja. Ya, selama masih Tuhan kasih kesempatan kita berkarya untuk mencapai sesuatu. Begitu. Itu perjuangan ketika saya masih kuliah.
Amin, pelajaran yang luar biasa banget Ibu untuk kami-kami yang masih berjuang diperlengkapi di tempat ini. Oke, nah sebelum itu mungkin Ibu bisa jelaskan apa sih homeschooling itu? Nah, jadi saya kan merintis homeschooling itu dari 2008, jadi kurang lebih sudah 12 tahun. Nah, waktu saya merintis homeschooling, saya pun tidak tahu apa itu homeschooling. Apalagi pada waktu itu, homeschooling itu belum kayak sekarang lebih menjamur. Apalagi sekarang sudah ada pandemi, orang jadi memahami apa itu homeschooling, betul gak? Karena sekarang mau tidak mau, seluruh anak Indonesia, seperti yang kemarin saya katakan, seluruh anak Indonesia, bahkan seluruh dunia, harus homeschooling. Tapi pada masa saya merintis homeschooling 2008, itu orang tidak banyak yang tidak mengerti apa itu homeschooling, belum memasyarakat. Saya pun mencari materi agak susah, karena pada waktu itu kan Google belum sehebat sekarang ya, belum secanggih sekarang. Jadi saya belajar. Ketika saya berpikir saya mau bikin homeschooling, nah apa yang memotivasi? Nah teman-teman yang memotivasi saya bikin homeschooling itu adalah gara-garanya ya. Saya ini ceritakan tentang sejarah homeschooling Bintang Harapan ya, kan saya membangun homeschoolingnya, namanya tuh kalau dulu namanya CSC Homeschooling Bintang Harapan, Children's School Care. Tapi karena nggak boleh pakai bahasa Inggris, di Indonesia ini kan nggak boleh nama sekolah pakai bahasa Inggris. Jadi saya langsung saya ganti jadi Bintang Harapan. Ya, dulu CSC Children's School Care namanya. Nah, teman-teman, saya tuh punya mau bikin homeschooling gara-garanya ada anak-anak yang memang dititipkan ke saya untuk pembelajaran. Dan anak itu tuh yang sebetulnya yang satu tidak ada masalah, yang satu lagi tuh slow learner dengan kemampuan agak sedikit borderline, tapi tidak borderline. Dia masih mampu belajar, masih bisa diajarin. Nah, waktu itu tuh anak-anak ini tuh tidak mau sekolah. Dan orang tuanya karena ada sedikit persoalan, jadi orang tuanya tuh rebut-rebutan anak. Dan anak ini udah usia 9 tahun, mau 10 tahun belum disekolahkan. Saya bingung, ini anaknya dititip, maksudnya les di saya. Terus saya berpikir, ini gimana ini? Anak ini nanti sekolahnya. Akhirnya saya tuh pikir, kalau ke sekolah reguler itu sudah tidak bisa. Anak di atas usia 9 tahun udah tidak bisa. Paling telat itu sekolah negeri pun menampung atau menerima anak usia 9 tahun. Jadi anak di atas 9 tahun itu tidak bisa sekolah di reguler. Makanya saya pikir, gimana caranya? Akhirnya saya punya ide, bikin homeschooling. Itu saya punya ide aja, Tuhan kasih aja ide, bikin homeschooling. Karena saya melihat beberapa tayangan di televisi pada waktu itu ada homeschooling. Apa sih? Akhirnya saya belajar, teman-teman. Saya beli buku tentang homeschooling. Pada waktu itu kan kata saya juga harus pergi ke apa sih tempat main tuh namanya, tempat main game, warnet dulu ya. Namanya dulu warnet. Nah, saya ke warnet, nggak enak, banyak bawa rokok. Akhirnya saya cari di laptop aja, saya waktu itu belum punya ya. Akhirnya saya cari buku tentang homeschooling. Saya baca. Waktu saya baca, memang Tuhan arahkan dengan sangat luar biasa. Memang itu Tuhan mengarahkan saya. Jadi akhirnya saya memutuskan, saya mau buka homeschooling. Saya bilang ke suami saya, Dada, saya mau buka homeschooling. Dia juga tanya, apa itu homeschooling? Saya jelasin, homeschooling itu begini. Akhirnya saya buka homeschooling, saya promosi, tahun 2008, murid pertama saya itu 13 orang. Di kota Bandung, homeschooling yang pertama ada itu saya, dan ada satu lagi homeschooling yang itu sama pengelolanya anak Tuhan, itu sama, namanya homeschooling pewaris bangsa. Sama, beliau juga suaminya pendeta. Nah itu kita sama tahun 2008, tapi saling tidak tahu. Saya bikin homeschooling, cuma kalau beliau homeschoolingnya itu untuk anaknya. Kalau saya sudah dibuka untuk umum, dan murid saya waktu itu pertama kali 13 orang. Itu yang memotivasi saya. Homeschooling itu apa ya? Homeschooling itu ada, ini saya langsung jelasin homeschooling ya. Ini mungkin yang di IG bingung, Bu Tini lagi ngobrol sama siapa. Ini saya sedang Zoom meeting ya, sedang Zoom meeting sama mahasiswa Tiranus dan juga dosen Tiranus. Nah, jadi apa sih homeschooling itu? Namanya kan homeschooling, jelas namanya homeschooling artinya belajar di rumah ya, belajar di rumah. Tapi sebetulnya tidak sesempit itu, teman-teman ya. Jadi homeschooling itu adalah sebuah layanan pendidikan informal yang legal, dilindungi oleh undang-undang untuk
menjadi salah satu alternatif pendidikan Indonesia dengan kategori SD, SMP, SMA. Ya, TK boleh nggak? Boleh. Cuma kan kalau TK kita belum ada ujian nasionalnya ya. Nah, jadi homeschooling itu sebetulnya salah satu pendidikan yang memang ada di undang-undang, teman-teman. Dan ini banyak orang yang tidak tahu. Ada di undang-undang legalnya, dilindungi oleh undang-undang, semuanya ada. Nanti jalur-jalurnya semuanya ada. Jadi semuanya ada. Nanti saya akan kasih tahu beberapa undang-undang ya yang berkenaan dengan homeschooling. Nah, teman-teman, jadi ya homeschooling ini tidak sesempit itu, tidak sesempit oh belajar di rumah, enggak. Karena ada 3 jenis homeschooling. Yang pertama homeschooling tunggal. Nah, homeschooling tunggal ini sekarang dipahami itu sama semua orang. Dan memang paradigma orang-orang tentang homeschooling semuanya itu tunggal. Artinya tuh homeschooling tunggal itu anaknya belajar di rumah sendiri. Orang tuanya boleh jadi gurunya atau dia memanggil tutor. Boleh ya. Jadi dia memanggil tutor. Nah, itu namanya homeschooling tunggal. Nah, ada lagi yang kedua namanya homeschooling majemuk. Homeschooling majemuk itu gabungan dari beberapa homeschooling tunggal. Ya, saya jelaskan secara simpel saja ya. Jadi gabungan. Misalnya saya punya anak, Pak Rio punya anak, Pak Rio homeschooling, saya homeschooling. Lalu kita gabung. Itu namanya homeschooling majemuk. Udah ada programnya dan kita bisa membuat programnya. Lalu yang ketiga yang orang tidak tahu adalah homeschooling komunitas. Nah, homeschooling komunitas ini adalah anak-anaknya itu datang berkumpul. Ada kurikulumnya udah harus ditentukan, programnya ada, guru-gurunya juga ada. Guru-gurunya boleh nggak di antara orang tua? Boleh anak teman-teman. Tapi banyaknya homeschooling komunitas itu akhirnya menjadi homeschooling, akhirnya menjadi pembelajarannya seperti reguler. Saya cuma di homeschooling Bintang Harapan itu hanya ada 2 layanan. Yang pertama homeschooling tunggal dan yang kedua homeschooling komunitas. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi artinya homeschoolingnya tuh harus semuanya tunggal dulu, teman-teman. Begitu kira-kira yang dimaksud dengan homeschooling. Ya. Oke. Lalu apa sih Bu istimewa dari homeschooling itu dibandingkan dengan sekolah lainnya? Nah, apa sih istimewanya homeschooling itu? Nah, teman-teman, homeschooling itu keistimewaannya adalah dia itu layanannya ya lebih luas daripada sekolah reguler, percayalah. Makanya saya senang sekali kalau diminta untuk bicara tentang homeschooling, apalagi ke calon-calon pendeta ini, calon-calon penginjil, calon-calon yang memajukan kota-kota ya dan desa-desa. Homeschooling itu layanannya banyak sekali, teman-teman. Jadi kalau di homeschooling itu ya, kebayang nggak homeschooling itu anak-anak dengan kebutuhan apapun bisa terlayani. Dengan kebutuhan apapun ya, yang tadi, misalnya anak-anak, masuk ke sini. Misalnya anak-anak yang slow learner. Anak-anak slow learner ini di sekolah reguler dia akan mengalami kesulitan. Dia boleh pilih homeschooling. Anak-anak gifted, misalnya anak-anak dengan IQ yang sangat tinggi. IQ yang sangat tinggi nih ya, misalnya dia itu anak yang di atas rata-rata. Sebetulnya dia harusnya pilih homeschooling karena dia bisa belajar lebih cepat. Karena homeschooling itu fleksibel. Ya, nanti mungkin kalau ada yang memang sangat berminat boleh japri ke saya. Karena fleksibel. Jadi anak-anak gifted dengan kemampuan IQ yang sangat tinggi sebetulnya harusnya pilih homeschooling. Karena dia bisa melakukan pembelajaran dengan program-program yang khusus dibuat untuk dia. Bahkan bisa menyelesaikan dalam waktu percepatan. Ya, jadi bisa percepatan. Misalnya harusnya SMP itu 3 tahun, selesaikan 2 tahun. Boleh. Ya, nanti ada sih hal-hal yang memang dipenuhinya kalau mau ikut ujiannya. Lalu yang ketiga, homeschooling ini menjawab kebutuhan anak-anak yang sakit. Kenapa Bu yang sakit kebutuhannya terjawab? Misalnya ada anak-anak yang sakit, yang misalnya saya punya 2 anak itu kena kanker. Sekarang yang satu itu sudah berkuliah di Maranatha. Karena kan itu kan penyembuhannya dalam waktu yang lama. Kalau dia putus sekolah, reguler jelas tidak bisa mengakomodir kebutuhan ini. Homeschooling bisa. Ya. Jadi dia itu kanker. Ya, kanker sumsum tulang belakang. Nah, kanker sumsum tulang belakang, lalu dia harus pengobatannya di luar negeri.
Lalu setelah selesai, dia nggak bisa pergi seenaknya keluar rumah. Anak-anak yang misalnya yang harus cuci darah, anak-anak yang pokoknya anak-anak yang memang eh, anak-anak yang memang sakit gitu, yang memang tidak bisa bersekolah secara rutin setiap hari. Sedangkan kalau sekolah reguler itu kan nggak bisa, betul nggak? Anak-anak harus sekolah jam 7 ya harus masuk jam 7. Selesai jam 2 ya harus selesai jam 2, mau tidak mau reguler itu seperti itu. Saya bukan berarti mengecilkan reguler karena saya juga punya sekolah reguler ya. Jadi saya juga punya sekolah reguler. Tapi enaknya homeschooling adalah teman-teman bisa seperti itu. Jadi siapapun. Terus Bu kalau umurnya kelewat gimana? Bisa masuk homeschooling. Sampai usia tua itu bisa masuk homeschooling. Yang putus sekolah bisa masuk homeschooling. Jadi layanannya tuh wah luar biasa. Jadi teman-teman nih yang memang punya panggilan passionnya ke pendidikan, mulailah memikirkan pelayanan homeschooling. Itu sangat ini ada suami saya mengganggu ya kalau maaf ini suka ganggu suka terlalu terpesona kalau saya bikin talk show. jadi kalau misalnya teman-teman mau pelayanannya meluas ya, yang memang punya hati kependidikan atau para yang punya hati ke misi, ini homeschooling ini luar biasa. Jadi ini adalah salah satu bidang yang bisa dikembangkan dan bisa dibuat oleh teman-teman dengan mudah sebenarnya. Mudah, terus terang aja mudah. Kalau teman-teman mau membuat homeschooling, mau dibimbing oleh saya, sangat mudah. Suami saya bilang, mau gabung sama saya? Boleh. Maksudnya untuk sementara ya, untuk sementara. Karena kan homeschooling itu tetap harus ada payung. Untuk sementara boleh punya payung. Tapi saya kalau misalnya teman-teman mau buka homeschooling sendiri, dengan senang hati, karena saya tuh senang berbagi. Nah, jadi teman-teman, siapa aja, terus anak-anak yang mau mengembangkan bakat. Elizabeth salah satunya nih yang host kita, kamu homeschooling kan? Iya. Betul nggak? Nah, Elizabeth itu salah satu host kita itu, saya tahu karena dia itu mau mengembangkan dia bakatnya di bidang nyanyi-menyanyi, benar ya, El? Iya, betul. Iya, suaranya bagus banget, menggelegar itu. Harusnya kamu ikut The Voice gitu atau enggak Indonesia Idol ya. Nah, teman-teman, homeschooling itu salah satunya untuk anak-anak yang memang mau mengembangkan bakat. Anak saya sampai SMP itu homeschooling. Sekarang udah jadi pembasket, sekarang sedang puji Tuhan banget dia sekarang sedang mengikuti Platda PON ya, yang kedua, Cecil. Dulu homeschooling sampai SMP. Dia berkembang secara kemampuan non akademis. Jadi homeschooling itu yang pertama saya simpulkan ya, yang pertama untuk anak-anak yang suka pergi-pergi tuh, yang papanya suka dinas-dinas, lebih baik pakai homeschooling. Jadi nggak pindah-pindah terus sekolah. Yang kedua, homeschooling itu untuk siapa? Homeschooling itu untuk anak-anak yang gifted. Gifted atas maupun gifted bawah. Ya, yang tadi saya bilang ya, gifted itu banyak pengertiannya, nanti silakan cari. Lalu yang ketiga, homeschooling itu untuk anak-anak yang memang terhambat karena misalnya sakit atau karena hal-hal yang lain ya. Lalu yang keempat, homeschooling itu untuk anak-anak yang mau mengembangkan bakat yang memang sudah tahu saya tuh kesini gitu ya. Lebih baik homeschooling karena nanti tidak terlalu banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sia-sia. Bukan berarti di reguler itu sia-sia, bukan ya, bukan berarti begitu. Karena anak saya pun setelah SMP saya sekolahkan ke reguler. Cecil itu anak saya yang kedua, setelah SMP SMA-nya dia bersekolah di Bina Mulia. Nah, jadi saya tidak ada maksud mendiskriminasi sekolah reguler ya, tidak ya. Jadi, tapi maksud saya homeschooling itu seperti itu. Di sekolah saya sekarang ada beberapa atlet. Jadi atlet, saya kerjasama dengan Mutiara Kardinal yang di dekat Cimahi di batas kota. Dia itu ada beberapa anaknya berhomeschooling di kita karena dia sudah memang memasuki pelatihan atau pelatda untuk menjadi atlet bulu tangkis. Jelas kalau yang memang mau panggilannya atlet, dia akan mengalami sedikit hambatan atau banyak hambatan tergantung sekolah yang dipilih sebetulnya dengan potensinya gitu. Ya mungkin Elizabeth ngerasain karena kamu kan pernah ada di sekolah reguler, sekolah homeschooling, apa bedanya ya kamu pasti bisa merasakan. Ya. Jadi begitu, karena kalau homeschooling itu lebih fleksibel, jam sekolah lebih fleksibel,
Dulu saya punya murid, dia anak tenis, petenis, dia udah tahu mau tenis, dia dari kecil udah tenis, dia udah kemana-mana. Waktu SMA dia memang homeschooling, sejak SMP dia homeschooling, lalu SMA dia homeschooling di Homeschooling Bintang Harapan. Dia tuh datang ke sekolah jam 9:30. Boleh nggak? Boleh, teman-teman. Boleh. Jadi homeschooling itu fleksibel banget, teman-teman. Jadi ini salah satu ide, salah satu untuk bisa mengembangkan pelayanan. Salah satunya adalah homeschooling sebetulnya. Ya, begitu Elizabeth. Oke, berarti homeschooling ini jangkauannya benar-benar luas ya Bu, bisa pelayanan ke anak-anak yang gifted tadi dan kapan aja juga sangat fleksibel gitu. Betul sekali. Oke, mungkin teman-teman juga nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh tulis di chat, nanti Ibu Tini akan menyampaikan jawabannya seperti itu ya. Boleh, silakan. Lalu Bu, apa saja sih yang dibutuhkan agar bisa mengajar atau merintis seperti yang Ibu lakukan? Yang pertama yang dibutuhkan adalah hati. Ya, itu jelas. Hati saya tuh dari dulu ada di dunia pendidikan. Jadi memang saya sudah terpanggil, sudah yakin banget bahwa saya tuh akan jadi guru dulu tuh ya. Nah itu yang pertama, hati. Yang kedua, jelas kerja keras dan kemauan. Karena kalau misalnya orang yang cepat patah semangat, tantangannya tuh banyak kalau untuk merintis sesuatu. Jadi harus ada di dalam diri kalian ya, di dalam diri kita ketika kita merintis homeschooling atau merintis sesuatu. Sebetulnya ini kan hal yang wajar semuanya, mau merintis gereja, mau merintis apapun harus ada semangat ya, spirit of excellence gitu ya, spirit yang lebih, karena beda antara merintis sama menjadi pegawai itu beda. Kalau merintis itu harus punya spirit of excellence, spirit yang lebih dari orang-orang yang memang hanya mau bekerja. Bukan berarti saya juga mengecilkan yang bekerja, bukan ya, bukan. Nah lalu apa yang dibutuhkan? Homeschooling ini seperti yang saya tadi katakan, itu tuh kalau sekolah reguler, sekarang untuk di Kota Bandung ada ketetapan harus punya tanahnya itu kurang lebih sekitar antara minimal banget 1.500 sampai 3.000 kalau mau bikin sekolah reguler. Kalau nggak dikasih izin. Homeschooling itu kalian mau bikin di garasi juga boleh. Beberapa homeschooling saya rintis dari garasi. Kan saya ada beberapa cabang. Itu orang yang mau bikin homeschooling, saya bilang di garasi juga boleh kok. Betul-betul boleh. Sangat boleh. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman, apa yang diperlukan? Yang pertama tadi hati, yang kedua semangat, spirit of excellence. Yang ketiga, teman-teman harus berani melangkah. Karena kalau nggak melangkah, ya nggak bisa. Tadi yang saya bilang fasilitasnya, teman-teman tidak perlu berpikir, wah fasilitasnya harus ada ini. Ini semua yang ada sekarang di Homeschooling Bintang Harapan, itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya itu sekolahnya sekarang menjadi lebih besar, ada banyak fasilitas karena saya berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain, seiring dengan perjalanan iman. Ya, jadi ini perjalanan iman. Sekolah saya itu adalah sekolah dari tidak ada jadi ada. Jadi kalau orang tanya, wah Bu sekarang mana bisa homeschooling saya bikin, Ibu punya berapa ruang kelas, punya ruang komputer, itu perjalanan iman. Ya dan saya memang banyak menerima mujizat dari Tuhan, banyak banget, semuanya mujizat. Ya saya pernah mungkin ada beberapa di sini yang tahu, Pak Rio juga sudah saya ceritakan, ada beberapa yang tahu memang saya berjalan dari mujizat. Ya, itu Elizabeth. Oke Bu, kita mau coba dulu jawab pertanyaan yang ada di chat Bu. Jadi, pertanyaannya, kalau kami mau buka homeschooling dan untuk buat kurikulumnya itu bagaimana? Lalu kemana mendaftarkan anak-anak murid kita supaya ijazahnya itu diakui? Nah, bagus pertanyaannya ya. Kamu yang mau bikin homeschooling nih, yang udah punya rencana, bagus banget. Jadi yang pertama, kurikulum kita bisa ambil kalau misalnya memang teman-teman mau kurikulum anak-anaknya berijazah Indonesia, maka teman-teman boleh mengambil kurikulum nasional. Sekarang kan kita sedang K13, jadi ikutin K13 atau enggak KTSP, ya. Jadi boleh, nanti search aja di Google, kurikulum K13, gitu, SD, SMP, SMA ada. Kurikulum KTSP ada. Jadi kurikulum kalau yang memang mau ijazahnya Indonesia boleh. Kalau teman-teman punya link ke luar negeri, teman-teman boleh bikin homeschooling internasional. Nah, homeschooling Bintang Harapan ini terus berkembang. Tahun ini saya buka homeschooling 2 degree, 2 ijazah. Yang pertama ijazah nasional, yang kedua ijazah internasional. Saya bangun hubungan dengan IS International School sama Cambridge.
sekarang saya sedang meng-hire atau membangun hubungan dengan ACE, ya, dengan ACE yang di Amerika. Nah, teman-teman pasti tanya, memang ibu mampu ya? Enggak, saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman. Aneh ya, kok ibu tuh tahu-tahuanan gitu. Mungkin teman-teman bingung ya. Saya sendiri juga memang Tuhan hebat banget ya. Jadi saya nggak bisa bahasa Inggris, teman-teman. Saya ke Singapura aja yang ngomong anak saya terus, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tak tahu, oh Bu Tini tuh berani-beranian buka bahasa Inggris. Teman-teman, saya punya rekan-rekan yang hebat-hebat. Ya, saya punya cabang, ada 2 cabang saya, cabang di Bali dan cabang di Braga nomor 93. Itu mereka tuh lulusan luar negeri, teman-teman, bergabung dengan saya karena memang pengen mengajar. Terus saya bilang, Miss, kita buka yuk sekolah, kita buka internasional. Oh boleh Bu Tini, hayu. Nah sekarang terus berkembang, sekarang saya punya homeschooling internasional, teman-teman. Bayangkan, itu cara Tuhan memberikan rekan-rekan kepada yang memang serius gitu ya. Jadi saya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Kemarin bikin hubungan dengan IS International School Amerika itu, guru saya, koordinator saya yang di Bali dan yang di Braga, mereka kasih report ke saya. Nih Bu Tini, ini surat balasannya. Kan mereka minta izin, minta legalitas sekolah dan lain sebagainya, dan seluruhnya saya kasih, apalah ya yang diperlukan saya kasih, terus mereka kirim dalam bahasa Inggris kan. Mana saya ngerti bahasa Inggris. Dia terjemah ini, Bu Tini kurang lebih ini biayanya, ini segala rupa. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya punya sekolah internasional. Teman-teman, betapa hebatnya Tuhan kita. Luar biasa menurut saya selalu terpesona, saya selalu bilang, Tuhan teh hebat-hebat amat ya dalam hidup ini ya. Ya saya untuk dalam hidup saya yakin Tuhan juga hebat dalam hidup teman-teman. Tapi saya selalu ketika saya melihat perjalanan hidup saya dan keluarga saya selalu bilang, ku terkagum gitu ya. Ketika saya membuka mata saya bilang, betapa kagumnya saya kepada karya Tuhan. Nah tadi kurikulumnya, ambil aja kurikulum nasional. Kalau teman-teman belum bisa bikin kurikulum sendiri, bikin kurikulum nasional. Programnya, kalau program kan pengembangan dari kurikulum, teman-teman bebas mau bikin apa aja program pengembangannya. Misalnya teman-teman yang pelayanan di desa, teman-teman mau pengembangannya adalah pelayanan bertani, bikin aja kurikulumnya salah satunya bertani, gitu. Boleh, teman-teman yang suka bengkel, bikin salah satu program unggulannya adalah bengkel. Boleh, teman-teman yang jago komputer, program unggulannya bidang IT, boleh teman-teman, program itu bebas. Nah kalau kurikulum ikutin aja kurikulum K13. Kalau bagi pemula saya rasa bikin program K13. Lalu gimana payungnya tadi ya, gimana legalitasnya, daftarnya kemana? Kalau teman-teman mau bikin sendiri, teman-teman boleh daftar ke, kalau di Dinas Pendidikan namanya PNFI, atau sekarang Dikmas, kalau dulu namanya PNFI, Pendidikan Non-Formal, Dinas Pendidikan Non-Formal, kalau sekarang Dikmas, Pendidikan Kemasyarakatan. Teman-teman boleh ke sana ya, ke dinas masing-masing. Atau kalau teman-teman masih bingung karena kan bisa, kalau ke Dikmas itu udah harus ada yayasannya teman-teman. Dan nanti teman-teman pasti ditanya udah ada muridnya belum gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman nih yang mau bikin homeschooling, teman-teman boleh untuk sementara waktu saya membuka diri. Teman-teman boleh minta payung dari saya. Ya, boleh minta payung dari saya, boleh. Ya sementara sampai teman-teman belajar nih. Kalau teman-teman yang sudah nanti udah pinter mau berpisah ya silahkan. Ya silahkan. Tapi untuk sementara menurut saya karena kalian masih mahasiswa atau mungkin juga ada ibu-ibu yang pengen anaknya tuh di homeschoolingin sendiri, tapi payungnya kemana? Boleh gabung ke homeschooling Bintang Harapan. Ya di pusatnya tuh di Taman Holis Indah Blok F2 nomor 24 sampai 25. Saya ada beberapa cabang, nanti saya kasih tahu di akhir. Nah teman-teman, jadi boleh bergabung dengan saya. Nanti yang mengurus rapot, yang mengurus ujian nasional, saya. Homeschooling Bintang Harapan. Tapi kalau teman-teman mau membuka sendiri, saya persilakan. Ini saya ada di IG Live. Boleh, teman-teman boleh tanya kalau ke Dinas Pendidikan, cari PAUD Dikmas di mana. Nah, nanti teman-teman boleh cerita ke dia. Saya yakin PAUD Dikmas mengerti tentang homeschooling. Ya, gitu. PAUD Dikmas atau enggak, boleh mau bergabung dengan saya dulu, boleh. 1-2 tahun sampai teman-teman pinter, Bu saya mau misahin diri, silakan aja asal semuanya baik-baik gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Oke, saya berikan waktu kepada teman-teman atau kakak-kakak alumni yang mau memberikan pertanyaan.
Saya persilakan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada? Sedikit dari saya buat Ibu Tini. Yuk. Bu Tini, Ya. terima kasih untuk penjelasannya. Ya pasti ini semua memberkati setiap kita. Nah, saya jadi teringat ini Bu Tini, kalau Bu Tini tadi bilang kan pelayanan homeschooling itu begitu fleksibel, begitu jangkauannya ini pun begitu luas ya Bu ya. Saya jadi teringat kepada pelayanan Tuhan Yesus begitu di Alkitab, bagaimana dia mengambil murid-muridnya yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan juga dengan cara yang pengajaran yang berbeda-beda begitu. Ya mirip-mirip lah kayak homeschooling lah seperti itu mungkin Bu ya, di zaman waktu itu gitu. Kemudian saya juga ingat pesan Tuhan Yesus ketika dia bilang di Matius 28 ya, tentu ayat 19-20 ketika dia bilang jadikan semua bangsa muridku begitu kan Bu, dia dan baptiskan dia, kemudian muridkan begitu dan sebagainya. Nah, saya jadi ingat begitu homeschooling ini ternyata sangat sesuai dengan apa yang Injil katakan, apa yang Tuhan Yesus beritakan begitu, dan Injil juga jadi bisa masuk dengan mudah menurut saya Bu ya, dibanding dengan sekolah-sekolahan yang reguler. Bukan saya mengecilkan, namun menurut saya homeschooling ini peluang untuk melakukan penginjilan itu lebih besar daripada yang sekuler begitu. Nah, apalagi kalau kita yang berlatar belakang sebagai lulusan teologi, pendeta dan lain sebagainya, itu pasti mudah untuk melakukan hal itu. Nah, mungkin satu pertanyaan dari saya itu yang basic ya, dan mungkin teman-teman di sini masih ada yang ragu atau mungkin bingung, termasuk saya juga. Mungkin menurut Bu Tini itu langkah praktis apa sih sebagai kita pemula nih ya untuk mau membuat atau mau merintis homeschooling gitu? Praktis apa sih? Apakah kita jalan sendiri atau menurut Bu Tini itu kita butuh satu yayasan atau lembaga yang mendorong yang untuk bisa menopang kita begitu Bu? Jadi menurut Bu Tini itu seperti apa sih langkah praktisnya? Nah, Oke. Jadi langkah praktisnya yang pertama yang tadi ya, kalau kalian sudah menetapkan hati mau membuka homeschooling, kalau misalnya di antara kalian, di antara ibu-ibu atau siapa saja yang mau membuka homeschooling, tetapkan hati, karena kan kalau kita memasuki dunia pendidikan, baik informal ataupun formal, sekolah reguler ataupun homeschooling, kita bertanggung jawabnya jangka panjang, ya jangka panjang nih tanggung jawabnya. Minimal banget kalau misalnya teman-teman dapat anak SD, minimal teman-teman harus bertanggung jawab 6 tahun. Betul gak? Jadi udah harus dipikirkan nih. Kalau teman-teman dapatnya SMP, teman-teman harus bertanggung jawab 3 tahun. Ya, baru boleh tutup tuh. Maksudnya boleh, kalau misalnya, saya mau udahan, ya nggak boleh dong tiba-tiba di tengah, nanti anak-anaknya kasihan. Jadi yang paling penting tuh, yaitu tetapkan hati dan tetapkan tanggung jawab. Itu penting banget, itu akan saya ulang berkali-kali. Karena kita memasuki dunia yang berpengaruh kepada kelangsungan hidup seseorang. Ya, jadi kita bukan jualan kacang atau jualan apa, bukan. Kalau kita sudah memasuki dunia sekolah, artinya teman-teman dan saya, kita semua bertanggung jawab atas hidup. Ya, seluruh keputusan di dalam homeschooling itu berpengaruh kepada hidup seseorang. Jadi harus penting. Nah, langkah praktisnya kalau menurut saya, buat pemula lebih baik pakai payung. Supaya teman-teman tidak perlu bingung mengurus izin-izin, karena nanti izin-izin itu kan kita harus, karena homeschooling juga kan harus punya izin operasional, harus punya NPSN, harus nanti anak-anaknya didaftarkan ke Dapodik, lalu anak-anaknya juga kita juga harus terakreditasi suatu hari nanti. Karena kalau udah terakreditasi kayak homeschooling Bintang Harapan, kita bisa menyelenggarakan ujian sendiri, gitu ya, menandatangani rapot sendiri, menandatangani ijazah sendiri, gitu. Jadi kalau pemula lebih baik, kalau menurut saya Yogi dan teman-teman yang lain, lebih baik bergabung dulu, belajar dulu aja, setahun atau 2 tahun, kalau setahun 2 tahun udah yakin ya, udah yakin, oh saya tuh memang panggilan hidupnya adalah membuka homeschooling, kalian berpisah aja, ya, kalian berpisah aja, nggak apa-apa. Dan keuntungannya, kalau kalian misalnya gabung dengan saya ya, misalnya gabung dengan homeschooling Bintang Harapan, kalian misalnya ya, kalian tuh nggak ajak, ternyata orangnya teh semangat lemon gitu ya, semangat Coca-Cola. Pertamanya aja membara. Nah, kalau kalian pun misalnya mau udahan ya, misalnya nih Yogi waktu promosi ternyata dapat 3 murid nih. Tapi Yogi teh ngerasa, ini mah saya mah udah 2 tahun teh. Kayaknya enggak lah, saya enggak ke sana. Kalau kalian punya payung, kalian itu tidak akan dituntut oleh orang lain karena nanti yang bertanggung jawabnya adalah saya. Jadi sementara aja menurut saya, sambil kalian berdoa, sambil menetapkan hati, boleh bergabung dengan homeschooling Bintang Harapan. Saya sangat terbuka, apalagi kalau untuk pelayanan, ayo pelayanan, kalau untuk bisnis, ayo bisnis. Teman-teman jangan berpikir saya tidak ada sisi bisnisnya ya. Saya selalu bilang, kalau untuk pelayanan, ayo pelayanan. Kalau untuk bisnis, harus bisnis. Ini kan kebetulan karena saya lagi IG Live,
Kalau misalnya ada orang yang memang mau buka homeschooling dan dia mau bisnis, ada hitungan bisnisnya. Tapi di sekolah saya sendiri, di Homeschooling Bintang Harapan sendiri, ada beberapa anak yang memang tidak membayar, saya tidak terlalu bermasalah, gitu, ya. Jadi ada hitungan-hitungannya. Tapi kalau misalnya kalian nih, Bu, saya mau untuk pelayanan, ayo nggak usah ada hitungan bisnis sama saya mah. Dan memang hati saya mah sebenarnya saya dipanggil Tuhan untuk pelayanan di dunia pendidikan. Nah sekarang dunia pendidikan itulah yang menghidupi saya. Kan seseorang hidup dari apa yang dia beritakan ya. Nah, jadi sekarang saya bersyukur semua bisa terpenuhi karena sekolah ini. Gitu. Seiring perjalanan waktu teman-teman ya. Jangan lihat sekarangnya ya teman-teman. Gak boleh lihat saya sekarang loh. Gak boleh. Kalau lihat sekarang pasti, wah Putih ini enaknya punya sekolah, punya mobil. Gitu. Enggak begitu. Ya. Jadi jangan lihat sekarangnya, lihat dari dulu. Dan memang hatinya tetap harus pelayanan. Kalau kita ada di dunia pendidikan, hati yang mendasari kita tidak boleh hati bisnis. Begitu hati bisnis masuk, hancurlah. Tapi begitu kalau kita mendasari dunia pendidikan kita dengan pelayanan, maka kita jalaninya happy. Soal nanti berkatnya Tuhan limpah-limpahkan atau kirim-kirimkan, itu soal kesekian. Tapi kalau karena sekarang saya sudah ada di dunia ini, dan saya sudah merintis sekian lama, memang ada beberapa teman-teman saya yang sekarang juga termasuk di dalamnya yang cabang-cabang saya, itu hitungannya ada bisnisnya, ada loh teman-teman. Saya ada MOU-nya, bagi hasilnya berapa, saya tanya, kalau ada orang yang mau ngajak kerjasama dengan saya tanya, ini untuk pelayanan atau ini untuk bisnis? Maksud saya bisnis tetap ya orangnya harus punya panggilan pendidikannya. Kalau yang nggak punya panggilan pendidikan, aduh repot banget lah ada di dunia pendidikan. Jadi saya selalu tanya, dan itu setiap cabang saya tuh ada hitungan-hitungannya. Tapi kalau misalnya cabang yang memang nggak usah ada hitungannya, ya saya nggak ada hitungannya, teman-teman. Ada satu cabang saya itu pendeta, dia meng-hire-nya orang-orang yang di desa. Bu, ini nanti saya mau bergabung ya, nggak apa-apa. Bu, ini mah nggak bayar, nggak apa-apa. Tidak jadi masalah. Saya sih bukan soal bayar tidak bayar ya teman-teman, bukan. Begitu ya. Terima kasih. Jadi gabung dulu aja lah, setahun 2 tahun gabung dulu supaya beban tanggung jawabnya kalian tidak terlalu berat. Oke, terima kasih Bu Tini. Oke, teman-teman, apakah ada yang masih mau memberikan pertanyaan? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi ya. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau bertanya, boleh ajukan pertanyaan. Oke, Bu. Jadi, apakah berarti peran orang tua terhadap anak itu jadi berkurang oleh karena homeschooling? Enggak, sebetulnya kalau homeschooling yang tunggal tadi, apalagi homeschooling tunggal itu peran orang tua begitu besar. Kalau yang mengambil tunggal. Yang tunggal itu seperti sekarang sedang PJJ ya. Nah, itu beban ada di orang tua kalau yang tunggal. Tapi kalau yang komunitas, itu sama seperti orang tua menyekolahkan di sekolah yang reguler. Jadi beban orang tua tetap banyak, apalagi anak-anak yang mau mengembangkan bakat atau mengembangkan talenta, itu peran orang tua besar, karena dia kan tetap harus ngatur anak-anaknya jadwal latihan, anak-anaknya ikut pertandingan mana, gitu ya. Jadi harus seperti itu, orang tua harus terlibat. Bahkan kalau di homeschooling itu mungkin orang tua lebih banyak terlibat daripada di sekolah reguler. Kemungkinan menurut saya begitu. Karena saya juga waktu anak saya di homeschooling, itu kan SD SMP. Dia kan sering ikut pertandingan, ikut lomba. Saya tuh mendampingi dia. Mendampingi ikut lomba, mendampingi dia latihan. Kalau basket ya, saya latihan sampai jam 9 malam. Saya dampingi semuanya. Jadi tidak mengurangi ya, Elizabeth. Kan harus lebih banyak di homeschooling. Iya, berarti peran orang tua tetap penting ya, Bu? Oh iya, sangat penting kalau di homeschooling, malahan mungkin 1,5, 150% daripada di reguler. Karena kan kalau orang tua yang mau memasukkan homeschooling pasti ada alasannya. Ya alasannya misalnya anak itu yang tadi, dia mengembangkan potensi. Ya orang tua harus ngatur jadwal, kapan jadwal latihan, kapan jadwal sekolah. Kalau yang komunitas, ya. Oke, lalu apa yang Ibu lihat di dunia pendidikan saat ini? Jadi tanggapan Ibu, misalkan dengan anak-anak yang zaman sekarang itu mereka senang dengan kebebasan dan bisa lebih berotoritas dibanding orang tuanya atau gurunya. Waduh, kalau pendidikan sekarang ya, nih anak teman-teman, kalau menurut saya pendidikan sekarang itu kemerosotan terbesar adalah kemerosotan karakter, ya.
hal itu terjadi menurut saya ya karena kesalahan orang tua sih sebetulnya ya. Orang tua yang sekarang, kalau zaman dulu kan zaman saya, misalnya zaman kita tuh namanya angkatan baby boomers gitu ya, itu kan orang tua sudah mulai bekerja dua-duanya. Nah, dengan bekerja dua-duanya itu kadang-kadang membuat pendidikan kepada anak jadi kurang konsentrasi, artinya tuh kadang-kadang terlalu memanjakan. Muncullah generasi-generasi anak-anak saya gitu ya, anak-anak saya yang atas kali ya, yang sebelum tahun 2000. Nah, teman-teman, kalau menurut saya yang sekarang itu, saya kan ngajar dari usia, saya tuh udah ngajar sekolah minggu saya dari umur 13 tahun, tapi saya sudah ngajar di sekolah tuh waktu di Tiranus semester 3. Semester 3 berarti saya umur 21 tahun. Jadi saya umur 21 tahun saya sudah mengajar di sekolah. Ya, waktu itu di sekolah, salah satu sekolah SD, lalu di SMA negeri, saya lihat, lalu saya kan ngelesin dari dulu sampai sekarang, dari dulu kan saya ngelesin. Saya lihat tuh, menurut saya kemerosotan mereka itu, kemerosotan anak-anak itu tetap karakter. Jadi mereka itu banyak sekali anak-anak yang memang sekarang berkarakter bos. Kenapa berkarakter bos? Karena mungkin di rumahnya kedua orang tuanya kerja. Jadi dia tinggal sama asisten rumah tangga. Suster dan asisten rumah tangga, kadang-kadang anak-anak tahu bahwa suster dan asisten rumah tangga itu adalah orang yang diberi salary oleh mama papanya. Jadi mereka bawa kebiasaan itu ke sekolah. Nah, menurut saya, ini mumpung lagi seperti ini ya, teman-teman yang punya anak-anak kecil, terapkanlah karakter ketaatan. Mereka harus ngerti antara kewajiban dan hak. Ya, kewajiban dan hak. Jadi sekarang banyak anak-anak tidak mengerti kewajiban. Kayak misalnya di sekolah tuh wajib menghormati guru. Nah itu tuh sekarang tuh lebih susah, anak-anak sekarang memang dikendalikan lebih susah. Bukan, kan sekarang banyak orang bilang gini, anak-anak tuh sekarang lebih susah dikendalikan karena mereka lebih pintar. Menurut saya enggak. Tidak seperti itu. Alasannya bukan karena mereka lebih pintar, karena mereka kurang dalam mengerti yang namanya hak dan kewajiban. Jadi ketundukan mereka terhadap wewenang itu sekarang tambah tipis. Jadi mereka tuh tidak mengerti wewenang akhirnya gitu. Jadi yang paling penting menurut saya sekarang di dunia pendidikan yang kita dengung-dengungkan adalah mengerti, anak-anak tuh mengerti tentang kewajiban dia. Kalau jadi anak harus nurut, ya harus nurut gitu ya. Walaupun mungkin alasan dari orang tua atau alasan dari guru itu tidak masuk akal buat dia. Tapi ya harus nurut aja gitu. Dan itu masalah wewenang. Begitu, menurut saya sebetulnya agak sedih melihat dunia pendidikan tambah kesini itu tambah sedih karena anak-anaknya ya tambah seperti itu, bukan tambah pintar, bukan ya, salah. Orang-orang mah selalu aja bilangnya anak-anaknya sekarang susah diatur karena tambah pintar. Menurut saya tidak tambah pintar. Pintar tuh sama aja. Ya zaman saya juga tuh banyak yang jadi penemu-penemu, betul nggak? Sekarang kalian bisa mendapat kemudahan teknologi itu kan akibat zaman saya, betul nggak? Akibat zaman di atas saya, akibatnya kalian sekarang punya teknologi, berarti pinter-pinter juga gitu. Nah, tapi kan yang angkatan kalian ya, angkatan mahasiswa sekarang, angkatan anak-anak murid-murid kita sekarang, murid-murid saya sekarang, belum ada kenyataannya mereka lebih pintar. Ya. Jadi jangan pakai alasan, oh mereka mah sekarang anak-anaknya susah diatur karena mereka tuh sekarang mah anak-anak sekarang mah pinter-pinter. Oh enggak, itu bukan alasan menurut saya. Alasannya kembali kepada karakter. Ya, walaupun sepintar apapun tetap ketundukan itu harus. Dan itu yang hilang di dunia pendidikan saat ini. Begitu ya, Elizabeth. Berarti karakter itu yang merosot, berarti nggak ada hubungannya dengan era teknologi yang saat ini itu? Menurut saya enggak. Menurut saya sama sekali enggak. Orang-orang tuh kadang-kadang orang tua tuh bangga ya. Anak saya tuh udah buka ini, bisa buka ini, buka YouTube sendiri di umur berapa, bisa ganti-ganti channelnya. Dia mah pintar. Menurut saya belum teruji. Nanti lihat aja, lihat sesudah zaman mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, kalian-kalian ya di angkatan kalian yang sekarang kuliah, yang sekarang SMA, bisa berkarya apa? Betul gak? Kalau zaman saya, zaman di atas saya, ini karyanya dinikmati oleh kalian, salah satunya gadget, terus udah gitu salah satunya ada apa namanya, ada Apple, ada Samsung, ada apa itu hasil dari angkatan kami loh. Betul nggak Pak? Ini ada bapak-bapak di sini.
itu adalah hasil dari angkatan yang zaman-zaman kita dan di zaman mungkin di atas saya sedikit gitu. Tapi anak-anak sekarang kan belum terbukti, ya. Kalian yang sekarang sedang kuliah juga belum terbukti, ya. Jadi menurut saya kepintaran itu tidak ada hubungannya dengan teknologi, ya. Jangan dihubungkan kepintaran anak-anak, ya. Mumpung sekarang ada beberapa yang lagi bergabung dengan saya dan saya rasa mungkin ada beberapa orang tua. Jangan dihubungkan kehebatan mereka menggunakan handphone atau gadget atau smartphone dengan kepintaran. Tidak ada hubungannya. Kepintaran itu adalah kemampuan mereka mengatasi ketika ada masalah. Ya, memang gadget sekarang mempermudah hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan. Tapi kalau misalnya nih ya, misalnya tidak bisa dibantu oleh Google Map, kita masuk ke daerah yang tidak ada sinyal, gimana seseorang harus bisa survive? Nah itu menurut saya orang yang jauh lebih pintar daripada yang jago gadget. Jadi nggak ada hubungannya antara kepintaran di gadget sama kepintaran sekarang ya, tidak ada hubungannya. Buktikan aja dulu nanti, berbicara soal anak-anak jadi pintar gara-gara gadget, buktinya nanti setelah 20 tahun ke depan kalian bisa jadi apa, dan bisa menemukan apa, dan bisa berkarya apa bagi dunia ini. Nah mungkin itu, jadi nggak bisa, belum ada bukti apa-apa gitu. Begitu? Oke, baik. Lalu menurut Ibu, apa hambatan yang Ibu alami ketika pandemi ini dan bagaimana cara mengatasi atau mensiasati di masa-masa pandemi ini? Ya, semoga keburu ya, karena ini udah mau sejam. Nah, teman-teman, kalau mau lanjut juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Nah, teman-teman, pandemi ini masalah kita semua. Apa yang hambatan apa yang terjadi di homeschooling? Homeschooling jauh lebih bisa mengatasi masalah di masa pandemi ini. Karena teman-teman, saya itu homeschooling Bintang Harapan ya, saya tuh sudah 5 tahun ke belakang, saya sudah menerapkan namanya homeschooling cyber school. Jadi sebelum ada pandemi, saya tuh udah biasa menggunakan Edmodo, udah biasa menggunakan Google Classroom, sudah biasa. Jadi ketika ada pandemi, untuk homeschooling itu tidak terlalu banyak masalah, teman-teman. Karena saya sudah di homeschooling Bintang Harapan ini, kita memang sudah cyber school 5 tahun belakangan. Jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, anak-anak yang dulu bisa datang ke sekolah, ya, yang komunitas, nah itu jadi bermasalah karena mereka sedih, nggak ketemu teman-teman. Tapi secara sistem, kita tuh tidak terganggu, karena homeschooling Bintang Harapan memang sejak awal sudah 5 tahun ke belakang itu sudah cyber school. Sudah seperti sekarang sekolah pakai di seluruh dunia. Homeschooling Bintang Harapan sudah seperti itu 5 tahun ke belakang. Ya. Nah, kendalanya yang menyedihkannya apa? Yang menyedihkannya jelas anak-anak yang komunitas, yang biasanya datang ke sekolah, sekarang harus di luar. Dulu tuh waktu mereka datang ke sekolah, kita tetap pakai cyber school. Mereka tetap terkoneksi dengan Google Classroom dan Edmodo. Dulu kita pakai Edmodo. Ya, dulu kita pakai Edmodo. Jadi begitu teman-teman. Oke, jadi Ibu sendiri tidak terlalu mengalami hambatan gitu ya ketika pandemi ini, karena sudah siap dari beberapa tahun yang lalu ya. Betul sekali ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya nih beberapa tahun yang lalu Tiranus sudah pakai Edmodo atau sudah pakai Google Classroom, ketika ada pandemi ini kan nggak ada masalah. Nah kalau saya tidak ada masalah karena saya sudah melakukannya cyber school jauh sebelum ada pandemi. Lalu hal apa sih yang paling berkesan selama Ibu merintis dan sampai saat ini masih terus melanjutkan menjadi guru dan juga mengajar di homeschooling, dan apa sih pesan atau motivasi untuk kami-kami ini yang masih diperlengkapi di... Nah, apa sih kesannya? Yang pertama jelas kalau homeschooling, saya itu merintis homeschooling dan ada di homeschooling Bintang Harapan ini, yang pertama, kesan pertama adalah saya sangat bersyukur ya. Saya sangat bersyukur saya ada di dunia pendidikan dan Tuhan kasih ide untuk saya bikin homeschooling. Saya tidak pernah menyangka, saya sendiri tidak pernah menyangka bahwa homeschoolingnya akan jadi lebih besar seperti ini. Itu yang pertama, bersyukur. Yang kedua, saya bersyukur karena saya banyak menolong orang lewat homeschooling. Yang tadi contoh yang saya tadi ceritakan, misalnya anak yang tadi kena kanker sumsum tulang belakang, sekarang tahun ini sedang skripsi di Universitas Maranatha. Coba kalau nggak ada homeschooling, mungkin dia sekarang tidak berkuliah. Sekarang pun saya punya anak yang sakit juga, dia juga sama kena kanker, sekarang masih SMP,
ada satu SMP, satu SMA, saya selalu memotivasi. Dunia tidak akan runtuh dengan penyakit kalian. Walaupun kalian sakit tetap belajar. Saya ini ada, sekarang tuh saat ini sedang belajar yang satu tuh SMP, yang satu SMA. Itu yang sakit ya, yang sakit. Mereka bisa belajar lagi diinfus anak-anak, ya teman-teman. Jadi saya bersyukur saya punya homeschooling karena saya bisa menolong banyak orang. Lalu mungkin kisah di balik semua itu, saya tuh di homeschooling Bintang Harapan ya sudah meng-hire atau memberkati 2 OB saya. OB saya tuh ada 2 orang sekarang sudah jadi sarjana. Bayangkan OB di sekolah. Saya tawarin, kamu mau nggak ikut ujian? Nanti kan ujiannya tuh paket A, B, C ya. Kalau homeschooling itu jalurnya di paket A, B, C atau kesetaraan A, B, C. Tapi teman-teman jangan takut, semuanya itu legal. Semuanya legal. Mau masuk sekolah swasta, sekolah negeri, bisa teman-teman ya. Saya sudah meluluskan begitu banyak angkatan. Jadi kalau saya bicara seperti ini, saya punya pengalaman teman-teman ya. Jadi jangan diragukan paket A, B, C atau kesetaraan A, B, C, apalagi yang lewat jalur homeschooling ya, bukan yang lewat jalur tiba-tiba. Nah teman-teman, saya tuh sudah menolong 2 OB saya menjadi sarjana. Sekarang yang satu ngajar di homeschooling Bintang Harapan, jadi koordinator di Lengkong. Yang satu lagi sudah mengajar di SMA PGRI di Padalarang. Itu dari OB saya loh. Gara-gara saya membuat sebuah pelayanan seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi senangnya, ya senang banget lah. Senang banget saya lihat, ih anak ini teh jadi gini. Lalu anak homeschooling saya tuh nggak semuanya baik-baik ya teman-teman ya. Misalnya anak-anak yang dulunya tuh dari sekolah, salah satu sekolah atau beberapa sekolah yang dikeluarkan. Karena kan kalau sekolah reguler itu strict ya teman-teman. Misalnya dia ngerokok di kantin, dikeluarkan kan? Betul nggak? Betul ya? Dikeluarkan. Terus mereka mau sekolah kemana? Teman-teman. Belum tentu ada sekolah yang lain. Nah, sekolah di homeschooling. Saya tetap di sekolah saya tidak boleh merokok. Tapi saya terima. Dan anak-anak yang dulu-dulunya tuh kayak semacam pemberontak tuh, wah sekarang saya lihat udah banyak yang berhasil. Kemarin ada satu anak yang membanggakan karena dia, dulu saya tahu banget karena dia dari kelas 5 SD, dia tuh korban bullying, terus dia tuh pemberontak sekali, sangat memberontak dari kelas 5 SD sampai SMA itu di homeschooling. Terus dia masuk ke BINUS, sekarang udah mau lulus ya. Tapi setahun kemarin dia itu menjadi pelajar pertukaran pelajar dengan Korea dengan Taiwan ya, saya lupa. Itu membanggakan. Saya tahu perjalanan hidup dia tuh dari kelas 5 SD, ya ampun anak ini gitu ya. Kalau orang lain udah pikir, aduh ini anak nggak ada harapan gitu. Udah memberontak, bisa, wah udah segala rupa lah. Nah, tapi lewat jalur homeschooling ini, saya lihat anak-anak yang berubah. Saya lihat anak-anak yang diubahkan. Saya lihat anak-anak yang akhirnya punya harapan, berhasil. Wah itu membanggakan banget lah. Membanggakan sekali. Itu Elizabeth. Ya, benar-benar pengalaman yang luar biasa ya Bu. Yang kalau saya ceritain, saya bisa menangis banget. Iya. Di mana ketika sekolah reguler menolak mereka, tetapi justru homeschooling ini yang benar-benar melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, menerima orang-orang yang mungkin ditolak dari sekolahnya, tapi Tuhan Yesus pakai homeschooling ibu khususnya juga untuk menolong orang-orang yang seperti itu ya Bu. Amin banget. Elizabeth, saya supaya jangan sampai lupa ya. Jadi apa sih yang mendasari paradigma saya di dalam dunia pendidikan? Saya kan bukan hanya ada homeschooling ya, saya kan ada TK, LCC, ada SD Kasih Bangsa. Nah, apa sih yang mendasari semua sekolah yang saya bangun, Elizabeth? Saya tuh sangat terinspirasi sama perkataan Yesus yang Yesus ulang dari Yesaya ini ya. Saya tuh sangat terinspirasi dan ini tuh menjadi moto pendidikan saya dari Matius pasal 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah, saya tuh ini dijadikan moto pendidikan saya. Saya selalu bilang kepada semua guru saya, selalu ada harapan. Dalam pendidikan itu, yang harus mendasari kita mendidik seseorang itu adalah harapan. Makanya di homeschooling saya tadi kan, kalian sudah mendengar cerita-cerita saya, anak yang mau badung, anak yang yang tadi sakit, mungkin ditolak, mungkin juga anak-anak yang korban bullying.
saya selalu bilang ada harapan, selalu ada harapan. Makanya yang mendasari paradigma pemikiran saya dalam dunia pendidikan adalah Matius pasal 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya itu mendidik harus dengan harapan. Amin. Mungkin sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, untuk teman-teman saya di IG Live juga silakan kalau ada yang mau tanya, boleh ketik saja. Oke, mungkin saya mau bertanya sama Kak Mawar ya. Kak Mawar juga kan saat ini sedang mengajar online ya di sekolah. Nah, bagaimana pengalaman Kak Mawar mengajar di masa-masa pandemi ini? Maka ada Kak Mawar. Ya. Gimana Kak? Nih, boleh sharing mungkin gimana pengalaman Kak Mawar yang saat ini juga sedang mengajar online, bisa dibagikan kepada teman-teman di Zoom ini? Oke, baik. Kalau pengalaman saya selama mengajar lewat online, pertama sih banyak tantangan ya, karena saya juga nggak terlalu paham tentang tentang dunia online seperti itu. Tetapi banyak hal yang dapat saya pelajari dari kegiatan ini, dari tugas ini, karena saya juga banyak belajar untuk lebih mengerti tentang dunia internet, kemudian juga dapat membantu anak-anak untuk bukan membantu anak-anak, lebih banyak membangun komunikasi dengan anak-anak itu menurut saya lebih sangat mudah, karena tidak hanya di kelas, tetapi setiap hari pun bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Dan di sini juga saya banyak belajar, karena kalau misalnya kita mengajar secara langsung itu kan sudah sudah biasa, tetapi kalau misalnya lewat online ini yang saya sangat pelajari adalah saya belajar banyak hal tentang bagaimana saya harus bagaimana saya harus bisa harus bekerja keras supaya anak-anak bisa mengerti apa yang saya ajarkan, dan anak-anak juga dapat lebih bertumbuh imannya, kemudian lebih mengenal Tuhan Yesus lewat pelajaran PAK yang diajarkan. Jadi itu sih yang saya bisa seringkan. Oke, terima kasih Kak Mawar. Oke, ini ada pertanyaan dari Raymond, Bu. Jadi pertanyaannya itu, apakah ijazah anak-anak homeschooling dapat diterima saat mendaftarkan di sekolah kedinasan dan saat ini mendaftar misalnya ke TNI atau Polri, apakah ijazahnya diakui, Bu? Bisa. Jadi sekarang tuh kata saya juga tidak ada perbedaan. Nah, kalian kalau misalnya ada yang mau homeschooling ya, kalau kalian mau homeschooling, kalian itu usahakan kalian punya prestasi, ya apapun. Ini saya menyarankan ya, kalau kalian masih muda nih, sekarang kalian tuh sedang homeschooling, coba buat atau enggak gali potensi kalian supaya kalian juga bisa dapat prestasi-prestasi. Karena dengan prestasi-prestasi kan ada jalur prestasi, ya ada Japres. Anak saya yang perempuan itu dia kan cukup banyak prestasi non akademis ya. Anak saya Cecil itu prestasinya non akademisnya cukup banyak. Nah itu tuh sangat membantu ketika dia bersekolah. Sangat membantu. Jadi waktu saya mau keluarkan dia dari homeschooling ke sekolah reguler, itu tuh banyak sekolah reguler yang dengan tangan terbuka menerima Cecil, bahkan dikasih diskon-diskon. Waktu dia SMA, karena dia memang basketnya puji Tuhan lumayan bagus ya, dia kan waktu dia SMA itu dia pindah ke Bintang Mulia, teman-teman nih. Kenapa Bu dipindahkan? Karena saya lihat anak saya basketnya cukup bagus ya waktu SMP. Nah, lalu saya pindahkan karena supaya dia bisa ikut pertandingan antar sekolah. Karena kan kalau di homeschooling karena basket tim kan ya. Akhirnya saya pindahkan ke SMA Bintang Mulia. Sebetulnya dia ke SMA lain tuh banyak yang mau kasih beasiswa teman-teman karena dia prestasi. Makanya ya teman-teman ya, kalian tuh kan masih muda ya.
saya tuh suka gemes kalau misalnya ada orang punya potensi nggak dikembangkan gitu. Ayo kembangkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, ya, sebesar-besarnya kalau bisa. Yang punya yang ada sertifikat itu berguna. Nah, anak saya yang kedua ini masuk ke SMA itu mudah karena dia punya prestasinya banyak, prestasi non akademis ya, dia nggak pinter kayak anak saya yang satu itu memang anak akademis, anak saya yang kedua ini nggak. Nah, waktu dia SMA dia itu bisa ke Amerika gara-gara basket. Dia tuh kepilih DBL All Star, teman-teman. Kalau teman-teman yang suka basket pasti tahu. Dia ke Amerika gara-gara basket, teman-teman. Bukan mamahnya punya uang, enggak, ya gara-gara basket dia kepilih DBL All Star. Dan sejak dia kelas 1 SMA, itu tuh sudah ada beberapa universitas yang nawarin anak saya Cecil ini untuk masuk ke universitasnya dengan beasiswa. Jadi makanya teman-teman ya, mumpung kalian masih muda, berkaryalah. Kalau misalnya ada lomba-lomba atau ada apapun juga, baik dunia maya dan lain sebagainya, terus teman-teman pengen coba, cobalah teman-teman. Jangan takut untuk berkompetisi. Jangan. Saya bukan mamah ambisi, tapi saya mengarahkan anak-anak saya. Dan saya bersyukur sekali, puji Tuhan sekali. Anak-anak saya tuh dua-duanya. Oh, anak saya tuh satu reguler, satu homeschooling ya, teman-teman. Jadi saya bisa tahu, oh homeschooling itu kayak gini hasilnya, reguler itu hasilnya segini. Dua-duanya sama sih. Mau anak-anak mau di sekolahin di reguler, asal memang mau mengembangkan potensinya ya jadi bagus. Anak-anak yang sekolah di homeschooling ya mengembangkan potensinya jadi bagus. Nah, ijazahnya keterima di mana-mana, teman-teman. Ya, saya sudah meluluskan berapa angkatan ya, udah nggak kehitung kali ya. Mungkin ada sekitar 10 angkatan, 8 angkatan, karena kalau kita buka homeschooling, oh ya, ini yang penting. Kalau teman-teman mau buka homeschooling, teman-teman boleh terima kelas berapa saja. Dan berapa orang pun bisa diterima. Jadi waktu saya pertama kali 2008 buka homeschooling, anak saya paling besar itu adalah SMP. Jadi begitu saya buka, 13 itu nggak semuanya dari kelas 1 SD. Ada yang kelas 3, ada yang kelas 5, ada yang kelas 6, salah satunya anak saya kelas 4. Dan ada yang SMP. 13 orang dengan berbagai macam level dan tingkatan. Jadi teman-teman yang mau buka homeschooling, boleh terima level berapapun. Gitu. Begitu Elizabeth, jadi bisa diterima ya legalnya. Ini undang-undangnya, boleh nanti kalau misalnya kamu mau perlu WA aja ke 0853 1515 0777. Boleh minta undang-undangnya Bu. Ini karena undang-undangnya cukup banyak teman-teman. Nih undang-undangnya cukup banyak ya. Jadi nanti saya kasih tahu aja teman-teman tinggal cari. Gitu. Boleh. WA ke 0853 1515 0777. Itu WA saya. Boleh minta legalitasnya. Begitu? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaan terakhir. Kak, Bu, jadi menurut Ibu, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus, sebaiknya itu dimasukkan ke SLB atau ke homeschooling? Nah, itu tergantung orang tua. Ya, tergantung orang tua. Saya sendiri, kalau misalnya SLB dan homeschooling sama-sama bisa melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dilayani oleh SLB. Karena kan SLB kita, SLB Indonesia itu, SLB A, B, C, D, betul ya? Anak-anak, teman-teman tahu kan ya SLB A, B, C, D. Nah, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak ter-hire nih, tidak terpenuhi. Misal ya, anak-anak, Bu, apa sih? Mungkin kita harus balik dulu kategori kebutuhan khusus itu apa? Anak-anak yang tidak sejalan antara perkembangan usianya dan kenyataan, begitulah kira-kira ya. Saya definisikan seperti itu. Mungkin bisa lebih tanya lebih jauh ke istrinya Pak ibu psikolog itu namanya siapa ya? Lupa. Di Tiranus kan ada ya Pak? Dr. Vera. Nah itu Dr. Vera. Nah mungkin kalau kalian mau tanya kebutuhan khusus, tanya ke Ibu Dr. Vera, lebih keren lah ya, lebih canggih menjelaskannya. Tapi kalau saya secara praktikal, saya bilang seperti itu. Ya. Nah, jadi kebutuhan khusus ini banyak. Kayak tadi borderline. Borderline tuh ada banyak. Ada borderline yang di bawah, misalnya dia jadi Down syndrome atau dia debil atau lain. Tapi kalau misalnya di antara, misalnya dia IQ-nya masih 70 sekian, 80 gitu ya. Dia bisa belajar, tapi lama banget. Dia nggak bisa ke SLB, harus ke homeschooling. Atau anak-anak yang misalnya, anak-anak yang mau mengembangkan bakat-bakat tertentu. Kayak di saya, anak-anak yang homeschooling saya itu terima anak spesial need. Anak homeschooling saya yang spesial need kurang lebih sekitar 30%, teman-teman. Nah, saya itu bikin program pengembangan kemandirian. Nah, mungkin ini tidak ada di SLB atau saya tidak terlalu cert SLB ya. Jadi saya itu ada usaha laundry, itu dikelola oleh anak-anak
special need. Saya ada usaha laundry. Bukan untuk untung ya, bukan ya, untuk ya sekedar aja itu mah anak-anak belajar. Lalu ada usaha hidroponik. Nah, anak-anak jadi belajar kemandirian. Begitu. Nah, soal pilihanmu di SLB atau enggak, menurut saya kalau beberapa kebutuhan khusus yang tidak ada di SLB kita harus homeschooling. Menurut saya begitu. Ya. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Pebble. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara untuk memotivasi orang tua agar bisa menyetujui belajar dengan sistem homeschooling ini? Mungkin ada orang tua yang menurut dia tidak mengizinkan, tidak menyetujui anak-anaknya untuk mengikuti program homeschooling. Oh ya, kasih tahu yang pertama, kasih tahu kenyataan bahwa banyak orang yang berhasil lewat homeschooling, ya, itu yang paling penting, ya. Yang kedua, kasih tahu bahwa homeschooling itu kan orang tua kadang-kadang nanyanya gini, kalau orang tua yang nanya ke saya ya, Bu, kalau anak-anaknya homeschooling dia bisa bersosialisasi nggak? Nah itu, ya, mungkin beritahukan bahwa anak homeschooling itu masih bisa bersosialisasi, ya, dan tergantung karakter anaknya sih sebenarnya. Kalau dia memang anaknya melankolis kan, walaupun dia sekolah di reguler, temennya cuma 2 atau 3, gitu. Nggak akan banyak-banyak. Kalau dia anaknya memang ekstrovert, ya dia punya temennya banyak. Nah, kasih tahu bahwa apa sih keunggulan-keunggulan homeschooling? Itu mungkin perlu dikasih tahu kepada anak-anak, kepada orang tua. Keunggulan homeschooling itu ini loh. Lalu yang kedua, kasih tahu ada anak-anak juga bisa berhasil di homeschooling. Yang ketiga, mungkin legalitas perlu supaya orang tua tuh ngerti, oh ini tuh bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu dikomunikasikan bagus ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Apakah masih ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan? Mungkin kakak-kakak yang sudah di tingkat akhir, seperti Mbak Eka, Bang Mangiri. Ya, boleh saya mau bertanya, boleh Bu? Boleh lah, boleh. Ya Bu, dengan penjelasan yang Bu tadi sampaikan, jujur saya dengan Mbak Eka sangat terberkati dan kita jadi terinspirasi Bu. Kemudian kita berpikir dan kita sedikit berangan-angan. Kemudian timbul pertanyaan, kalau misalkan nanti kami membangun sekolah, terus homeschooling maksudnya, membangun homeschooling, dan seperti yang Ibu katakan tadi, murid Ibu tadi ada 13 orang kan ya Bu, di awal ya? Di awal 13, sekarang murid saya kurang lebih sekitar 230. Ya. Nah, kalau misalkan Tuhan berkenan, kami membangun homeschooling, mungkin dipayungi oleh Ibu kemudian hari, apakah nanti yang awal-awal mengajar itu hanya kami berdua, atau kami harus merekrut guru, atau bagaimana Bu? Nah, ini betul pertanyaan yang bagus nih. Pertanyaan sangat bagus. Tadi saya jelaskan bahwa saya tuh sebelum ada pandemi, kita sudah ada saya sudah cyber school ya. Jadi kalau kalian merintis sekolah, nih kalian semua yang lagi dengar, saya IG live saya sudah matikan karena sudah habis waktunya. Nah ini kalian yang mau merintis sekolah, enak banget sebenarnya. Kenapa? Karena semua yang ngajarnya kalau bergabung dengan sekolah saya, yang ngajarnya guru saya semua. Kan terintegrasi. Jadi kalian untuk awal tuh tidak perlu meng-hire guru. Karena kalau misalnya, ini saya ngasih tahu, ini semua anak-anak Tiranus ya, tidak ada anak luar ya. Betul nggak? Anak-anak Tiranus ya? Ada Bu. Nah, saya kasih tahu sisi bisnisnya ya. Saya takut orang jadi salah sangka ke saya kalau nanti ada orang luar ya. Semua orang harus diberkati dengan apa yang dia kerjakan, betul ya? Setuju ya? Nah, jadi gini. Kalau kalian merintis homeschooling, muridnya baru 1, baru 2, hire guru, pasti tekor. Waktu saya pertama kali merintis, saya tuh murid langsung dapat 13, itu karena anugerah Tuhan. Tapi itu tetap tekor, anak-anak, jadi kayak ke anak-anak, teman-teman. Itu tetap minus. Kenapa saya bisa? Karena pada waktu itu, saya masih punya bimbel. Ya, jadi saya itu untuk memenuhi kebutuhan meng-hire guru, guru saya kebayang, murid saya itu 13, terdiri dari kelas 3, kelas 4, kelas 6, kelas SMP. Bayangkan berarti gurunya harus macam-macam. Betul ya teman-teman ya? Mungkin guru SD untuk guru mata pelajaran bisa. Minimal saya harus siapin 4 guru. Dengan guru bahasa Inggris, dengan guru komputer. 2 guru, 1 SD, 1 SMP bisa kali ya. Saya pun ikut mengajar di dalamnya.
Nah, teman-teman, itu pasti tekor jauh menggaji guru, karena kan kita juga harus kasih minimal uang transport mereka. Jadi, kalau teman-teman masih, tapi karena kita sekarang sudah cyber school, dulu kan saya nggak cyber school dan belum ada fasilitas itu. Saya bisa menjalankan karena tadi saya punya bimbel. Jadi dari bimbel itu saya bisa tombokin tuh gaji guru-guru saya. Lalu, dan guru-guru saya baik, gajinya tuh tidak seberapa. Guru-guru saya sampai sekarang gajinya tidak seberapa, teman-teman, karena mereka tahu. Perputaran uang saya juga, mereka tahu. Nah, teman-teman, kalau sekarang karena kita sistemnya ada cyber school, teman-teman itu yang baru merintis, gabung ke saya tidak perlu menggaji guru, teman-teman. Guru matematika, guru SD, SMP, SMA, guru komputer, guru bahasa Inggris, semua sudah ada. Teman-teman kan nge-link ke Google Classroom saya. Jadi setiap anak nanti akan menjadi murid homeschooling Bintang Harapan, tapi yang mengelola, yang jadi wali kelasnya adalah teman-teman. Begitu kira-kira. Ya, jadi teman-teman tidak perlu kalau sekarang teman-teman mau bergabung saya. Misalnya Yogi mau buka homeschooling nih. Yogi juga sekarang di usia lagi masih kuliah, boleh kok. Kalian cari murid, Bu, saya dapat murid nih Bu, 1 SMP, tapi SPP-nya, homeschooling kalau misalnya memang bukan untuk pelayanan harus ada SPP ya teman-teman, harus ada SPP ya. Tapi kalau untuk pelayanan nggak usah, nggak apa-apa. SPP-nya cuma 500.000 Bu, atau nggak 300.000 Bu. Ya udah aja untuk Yogi, belajarnya Bu SMP kan saya nggak bisa ngajar fisika, nggak bisa ngajar apa-apa. Link ke saya, anaknya hanya perlu punya gadget, dan hanya perlu punya gadget dan punya internet, apalagi sekarang murid-murid dikasih internet sama pemerintah ya teman-teman ya. Nah, jalanin aja. Yogi punya 1, ya udah tiap bulan 300.000 buat Yogi. Saya juga akan bilang udah Yogi itu untuk kamu aja. Begitu teman-teman. Sesimpel itu. Kalau Yogi punya 10, ya Yogi harus bagi karena saya juga harus gaji guru-guru saya. Betul nggak? Sesimpel itu. Yogi. SPP saya cukup beras dengan itu aja Bu, sembako. Jangan. Kamu harus lebih meng-hire diri, harus lebih menghargai diri. Jadi maksud saya tuh sesimpel itu kalau misalnya teman-teman mau dipayungin oleh saya. Apalagi untuk anak-anak Tiranus, saya akan membuat sebuah kemudahan yang sangat mudah. Tapi jangan sampai kita jadi cinta uang dan kita lupa kepada orang yang membantu kita. Artinya itu bukan saya pengen terima kasihin, bukan. Saya misalnya nih teman-teman tadi Kak Eka ya, Kak Eka itu punya murid, ternyata muridnya 20 nih, SPP-nya mah nggak seberapa, 300.000. Nah mungkin Kak Eka harus bagi dengan guru-guru saya, lewat saya, 3 juta, 2 juta, 4 juta, terserah Kak Eka gitu. Nanti kita ada MOU-nya kalau udah ngomongin masalah salary atau masalah keuangan, kita harus ada MOU-nya. Tapi kalau untuk pelayanan, ayo. Kalau kalian masih, saya tuh bukan orang yang cinta uang ya. Saya bukan orang yang cinta uang banget. Jadi kalau saya rasa, aduh ini mah kasihan atau untuk yang ngelolanya kayak belum ada apa-apanya, ya buat kalian aja, buat biaya kuliah teman-teman ya. Jadi Tiranus kan bisa cari beasiswa untuk orang-orang lain. Kalau kalian dari sekarang mau ngelola, teman-teman hanya cari murid, SPP-nya buat teman-teman, yang ngajarnya guru-guru saya. Begitu teman-teman, mau dari SD, SMP, SMA, guru saya sudah lengkap. Sekarang enak banget kalau mau buka homeschooling sekarang, karena sekarang tuh terintegrasi semua dan orang ngerti sekarang. Makanya di tahun ini saya buka dua cabang loh. Tahun ajaran ini saya buka 2 cabang di Bogor, 1 di Kota Bogor, 1 di Kota Wisata. Sekarang saya mau buka cabang terbaru itu adalah saya mau kerja sama Maestro. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol, saya mau buka cabang di Maestro. Nah, teman-teman, semudah itu, membuat homeschooling semudah itu. Gitu, teman-teman. Kak, semoga semangat membuka homeschooling. Terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. Bagaimana Bang Mengiring, Mbak Eka? Apakah sudah menjawab atau masih ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Silakan. Jawabannya sangat enak sekali, sangat baik. Terima kasih ya, Bu. Ya, boleh. Kalau misalnya di antara kalian ada yang memang pengen mengelola homeschooling di masa kuliah pun ya, kan itu tuh mengelola tuh hanya kalian cari murid, gabung dengan saya. Kalian boleh nanti saya masukin dalam grup supaya tahu gimana belajarnya. Tapi kalian ngomong dulu ke saya, Bu, saya pengen cobain dong kalau saya jadi murid.
Ya, misalnya nih, jadi muridnya tuh gimana? Saya nanti misalnya kasih Yogi misalnya mau, Bu, saya mau cobain dong kalau saya jadi murid SMP tuh belajarnya gimana? Sama saya masukin Yogi di dalam Google Classroom SMP. Jadi Yogi nanti tahu, oh SMP teh gini, oh gurunya ngajarnya gini gitu. Ya, atau Yogi mau nanti udah selesai itu kan Yogi jadi punya pengalaman tuh. Nah, nanti Yogi bisa promosi aja pakai nama Bintang Harapan, nggak apa-apa. Nanti saya kasih ya linknya, link promosi saya. Kalian tolong, saya bukan pengen tambah banyak followernya ya. Kalian boleh follow IG saya, Prihatini Londa, atau enggak homeschooling saya, HS Bintang Harapan. Nah, di HS Bintang Harapan itu ada pembelajaran-pembelajaran yang di-post. Maksudnya cara belajar kita. Ya, boleh. Kalau misalnya mau follow Instagram saya, HS Bintang Harapan. Nanti saya kasih tahu ke kalian ya, bagaimana proses pembelajaran di homeschooling Bintang Harapan. Nanti kalian, misalnya kalian mau promo nih, promoin aja, cari aja, Bu, saya mau promoin ya, ini yang IG Ibu ini mau dipromoin. Promoin aja, kamu kasih nomor telepon kamu. Boleh hubungin ini. Hubungi untuk informasi nomor telepon kalian. Kalau kalian belum bisa menjelaskan dengan seperti saya, boleh kasih nomor telepon saya. Tapi nanti itu adalah murid Yogi. Yogi bisa kelola, nggak usah ngajar, dapat penghasilan tambahan. Kalau misalnya bayar. Kalau misalnya nggak bayar ya anggap aja itu sebuah pelayanan dan sebuah latihan, teman-teman. Begitu. Ya, semangat ya. Semangat. Terima kasih, Bu. Apakah ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Mungkin Kak Jema, alumni kita. Nah, Kak Jema pelayanan di mana nih? Kak Jema. Kak Jema pelayanan di mana? Saya di Salmasih, Bu. Wah, Isa masih sama dong. Aku kan Isa Rempong ya, Bu? Iya, saya ketemu di kantor. Nah, Kak Jema bilang kok, berarti kan tahu saya ya. Nah, tahulah hidup saya seperti apa. Silakan aja dinilai hidup saya, gitu. Ya. Jadi untuk pelayanan. Nah, kalau kalian tanya nih, Bu, homeschooling ini bisa jadi bisnis nggak? Bisa, teman-teman. Bisa. Bisa jadi bisnis. Bisa jadi untuk hidup nggak? Bisa, asal dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik bisa untuk hidup kita. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa, teman-teman. Ya, tapi itu bukan motivasi ya, teman-teman. Oke, sebelum kita menutup pembicaraan kita di saat ini, apakah ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Ini ada yang pelayanan ke desa nggak? Ada, Bu. Ini semuanya jurusan pendidikan? Enggak? Enggak, Bu. Campur, Bu. Campur. Campur. Ya. Ya, saya hanya mengumumkan aja kalau kalian nanti misalnya ke desa perlu apa namanya kurikulum untuk TK. Kan kalau di desa itu kalau menurut saya yang harus dikembangkan adalah PAUD, teman-teman. Pendidikan usia dini. Teman-teman kalau perlu kurikulum, perlu bahan ajar, perlu apapun, silakan hubungi saya karena saya kan ada LCC, ada TK LCC. Jadi saya pasti bantu pelayanan teman-teman yang mau pergi ke desa. Kalau misalnya nanti suatu hari Tiranus sudah tidak pandemi, mengirim ke desa, terus teman-teman pengen pelayanannya di PAUD atau membangun PAUD, teman-teman boleh terintegrasi dengan LCC saya, ya TK LCC. Boleh teman-teman hubungi saya, Bu. Saya pengen kurikulumnya dong, Bu. Saya kasih gratis kalau untuk di desa. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin tidak ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Sungguh kami benar-benar terberkati melalui paparan Ibu di hari ini mengenai dunia homeschooling. Khususnya juga saya sangat terberkati, apalagi yang sama-sama bidang minat di pendidikan juga, yang memiliki keinginan untuk pelayanan di dunia pendidikan benar-benar luar biasa sih, Bu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu lebih luar biasa lagi, baik di homeschooling, di pelayanan di gereja, dan keluarga Ibu juga diberkati.